adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Rahel di ibadah Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik, apa kabar nih semuanya? Ya, semoga adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Saya. Yuk, yang sudah siap sekolah minggu semuanya duduk yang baik. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah minggu pertama Advent. Ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Minggu Advent pertama yang ditandai dengan lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh dengan sukacita dan pengharapan. Adik-adik, hari ini Kak Rahel tidak sendiri loh. Kak Rahel ditemani oleh Kak Lucy, salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar Kak Lucy? Puji Tuhan, sehat Kak. Puji Tuhan. Nah, Kak Rahel dan Kak Lucy akan bersama dengan adik-adik memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, untuk membuka ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah berkati kami, bangunkan kami, sehingga kami boleh Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, sehingga hati kami semua tertuju kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, Kak. Nah, adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah memohon belas kasihan Tuhan. Wah, kira-kira apa ya firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini? Nanti kita akan dengarkan sama-sama juga ya, Kak? Iya, Kak. Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi, satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Hatiku, ku ingin
sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mempelajari firman-Nya. Hari ini kita mau belajar mengenai sikap hati, bagaimana kita memohon belas kasihan Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, jangan lupa kita siapkan dulu Alkitab kita duduk yang manis, kita buka telinga kita buka hati dan pikiran kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kamu bertanya, adik-adik pernah nggak ngerasa salah? Dari mana adik-adik tahu kalau itu salah? Atau bahkan ketika adik-adik tahu itu salah, bahkan adik-adik dimarahin papa sama mama, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik marah? Atau adik-adik diam? Atau bahkan adik-adik minta maaf? Nah, sikap itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau baca dulu yuk Alkitab kita. Dari kitab Nehemia, pasal yang ke-1, ayat yang ke-1, sampai Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 8. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang saudara dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu
Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Adik-adik, Nehemia sedih karena tembok Yerusalem yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah dihancurkan, dirusak, dirobohkan oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Lalu kalau kita lihat dari bacaan Alkitab kita hari ini, apakah Nehemia marah? Atau Nehemia kesal karena temboknya sudah dihancurkan? Tidak ya adik-adik. Justru Nehemia mengambil sikap berdoa. Nehemia minta ampun kepada Tuhan akan kesalahan yang telah dilakukan Nehemia dan keluarganya. Luar biasa ya adik-adik. Nehemia sangat mengasihi dan sangat takut akan Tuhan. Bahkan di dalam doanya, Nehemia memohon belas kasihan Tuhan agar dia dikasihani oleh Raja Artasasta. Lalu, apa yang terjadi? Raja Artasasta mengetahui kegelisahan hati Nehemia. Lalu raja bertanya kepada dia, "Mengapa kamu sedih?" Lalu, dengan rasa yang takut, dan Nehemia juga memohon hikmat dari Tuhan, Nehemia memberanikan diri untuk bercerita kepada raja bahwa dia sedih karena tembok Yerusalem dirobohkan, dan dia minta izin agar dia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok itu kembali. Lalu Tuhan ternyata mendengarkan doa Nehemia, adik-adik. Tuhan menggerakkan hati raja dan permaisuri sehingga Nehemia diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok itu lagi. Nah, adik-adik, sikap seperti ini yang harus
bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan mengampuni kita, tapi kita juga harus mengakui kesalahan kita. Kita harus sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Terkadang kita suka lupa loh. Kita terlalu sibuk berdoa, minta ini, minta itu sama Tuhan, tanpa menyadari bahwa kita pernah loh mendukakan hati Tuhan. Kita pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, hari ini melalui Nehemia, kita mau belajar bahwa kita harus tetap mengakui kesalahan kita dan minta ampun sama Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, bahwa kita harus berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi setiap harinya. Tuhan Yesus memampukan kita ya adik-adik. Teman-teman, hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop seperti ini. Dan nanti dibawa saat kita bisa ibadah di gereja, atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Wah, Kak Lucy dan adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah hampir sampai nih di penghujung ibadah sekolah minggu kita. iya Kak. Tapi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyikan satu lagu lagi nih. Kita mau menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kumpulkan kami kembali minggu depan untuk kembali beribadah bersama-sama di sekolah minggu walaupun masih dalam online. Tuhan, sertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari, dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami. Tuhan tolong jaga dan sertai kami. Dan juga Tuhan tolong berikan kami kesehatan untuk menjalani aktivitas kami. Tuhan tolong berkati juga papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.